kami akan menampilkan sebuah drama dari kisah Sunan Ampel. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Niza Febiastuti. Nama saya Shalin Bitri Tanisa. Nama saya Sepia Gita Rizanti. Nama saya Farah Nela Istiqomah. Nama saya Dina Mutia. Selamat menyaksikan. Pada dahulu kala di daerah Trowulan, kerajaan Majapahit, ada seorang ulama besar yang berasal dari Asia Tengah bernama Syekh Jumadil Kubro. Beliau memiliki anak laki-laki bernama Ibrahim Asmoro Kondi atau dikenal juga sebagai Magdum Ibrahim Asmoro. Beliau ikut dalam perjalanan dakwah ayahnya ke Asia, lalu menikah dengan Dewi Candrabulan dari kerajaan Campa dan melahirkan dua anak laki-laki yang diberi nama Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado. Dewi Candrabulan memiliki saudara perempuan. Namanya adalah Dwarawati. Ia adalah istri dari Prabu Brawijaya yang merupakan raja dari kerajaan Majapahit. Kakanda, mengapa kamu bersedih? Mari kita cerita terlebih dahulu. Dinda, tidakkah kamu merasakan bahwa kerajaan Majapahit mengalami banyak sekali kemunduran? Kita dapat melihat bahwa kerajaan kita seperti tenggelam di air yang keruh, yang mana tidak dapat ditemukan sumber air bersih sampai sekarang. Dan kamu tahu kondisi penduduk kita sangat buruk, seperti mabuk, berjudi, berzina, dan kamu tahu ini benar-benar rumit untukku. Masalah ini membuat seperti saya tidak bisa tidur selama ratusan tahun, dan seperti saya jatuh ke dalam lubang dan tidak bisa ada yang menyelamatkannya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kakanda, saya yakin akan ada banyak jalan menuju Roma. Adinda, semua akan saya lakukan meskipun saya harus melompati 5 gunung untuk mencapainya. Tetapi saya tidak mendapatkan solusi untuk permasalahan ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Kakanda, sebenarnya saya memiliki ponakan yang mana dia baik dalam mengajar untuk menyelesaikan permasalahan di kerajaan kita, kerusakan moral dan perilaku. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan solusi untuk permasalahan hamba. Jadi siapa namanya? Ya Kakanda, namanya adalah Sayyid Ali Rahmatullah, anak dari Dewi Candrabulan, sepintar Ibnu Sina. Dia juga ahli dalam ilmu filsafat dan penyembuhan. Dia berasal dari kerajaan Cempa. Jika Kakanda mengizinkan, saya akan meminta saudari saya di kerajaan Cempa untuk meminta anaknya agar mau ke Majapahit untuk menyelesaikan permasalahan kita. Itu bukan masalah. Saya sangat bersyukur jika dia ingin ikut ke kerajaan Majapahit. Saya seperti mendapatkan hujan di musim kemarau. Iya Kakanda. Hai, selamat datang. Mari duduk. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah saya sangat baik. Jadi ada apa? Kok terlihat sedih? Saudariku, kerajaan Majapahit sedang mengalami kemunduran, mengalami kerusakan moral dan perilaku. Jadi, aku butuh bantuan anakmu untuk mengajari masyarakat kerajaan Majapahit. Baik saudariku, seperti suatu istilah bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna bagi orang lain. Jadi aku akan memberitahu anakku untuk membantumu dan dia akan mendatangi kerajaannya. Terima kasih saudariku, kau sangat cantik sebagai bunga yang mekar.
karena kita saudara, jadi darah lebih kental daripada air. Kalau bukan aku, siapa lagi? Terima kasih ya. Sama-sama. Ayah, apakah kau baik-baik saja? Kau terlihat pucat seperti tahu. Ya anakku, ayah baik-baik saja selagi kau masih bersama ayah. Apakah kamu yakin, Ayah? Wajahmu tidak cerah seperti sinar matahari biasanya. Yakin anakku. Oke ayah, ayo kita duduk di sana. Saudariku, kita harus segera membawa ayah ke tabib sekarang juga. Tunggu di sini, Ayah. Aku akan mencarikan tabib dan kembali ke sini secepat kedipan mata. Jangan, tidak perlu. Kau hanya mendengarkan aku saja. Jadilah manusia yang membawa kebahagiaan untuk orang lain dan jadilah berlian yang diperlukan untuk semua orang. Baik, Ayah. Aku akan melakukannya seperti yang kau minta. Aku juga, Ayah. Ayah, ayah, ayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah mereka pun meninggal dunia dan dimakamkan di Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Tuban. Baiklah saudaraku, aku pikir kita harus melanjutkan dakwah kita. Aku ingin kita menjadi apa yang Ayah inginkan. Nasihatnya bagaikan percikan dalam hati. Aku akan melanjutkan perjalananku ke arah timur Jawa. Aku akan berdakwah hingga air lautan mengering. Tentu. Aku juga akan melanjutkan perjalananku ke kerajaan Majapahit dan tolong jaga dirimu di perjalanan. Selamat jalan saudaraku. Sunan Ampel dan Ali Murtado melanjutkan dakwahnya. Sunan Ampel tersesat, tetapi dia tetap lanjut berjalan dan akhirnya tiba di Majapahit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kamu Ananda Ratnapurwa? Tentu pamanku, iya ini aku. Baik, selamat datang di kerajaan kami Majapahit. Aku rasa kamu sudah tahu tujuanmu datang ke sini. Tapi sekali lagi, untuk memastikan apakah kamu bisa mengajarkan masyarakat Majapahit tentang sikap dan perilaku? Tentu pamanku, dengan senang hati aku akan mencoba yang terbaik untuk mengajarkan mereka. Bagus, terimalah kebun dan rumah di Surabaya. Kamu dapat tinggal di sana dan mengajarkan rakyat di sana. Baik pamanku. Setelah sampai di kerajaan Majapahit, Sunan Ampel mulai mengajarkan dan menyebarkan agama Islam. Hei, aku pikir aku pernah melihatmu sebelumnya. Atau ini hanya perasaanku saja? Atau kau memang pendatang baru? Iya, kau benar. Aku memang bukan berasal dari sini, tetapi aku berasal dari seberang samudra. Jadi, siapa kamu? Dari mana asal kamu? Saya Raden Rahmat dari kerajaan Majapahit. Untuk apa kau datang ke sini? Saya diperintahkan oleh Prabu Brawijaya untuk mengajarkan warga tentang moral. Saat di tengah perjalanan, Sunan Ampel bertemu dengan orang yang sakit dan dia berusaha untuk mengobatinya sambil mengajarkan bagaimana cara untuk masuk ke agama Islam. Permisi, ada apa denganmu? Kak, tolong aku. Aku sudah tersekuat besi. Aku sudah seperti cakramaka selama hidup. Tubuhnya sangat panas seperti magma di gunung berapi. Dan dia batuk secara terus-menerus. Saya sudah membawanya kemanapun, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkannya. Tunggu sebentar, aku punya sesuatu untukmu. Kau bisa memilikinya. Ini bagus untuk demam dan batuk anakmu. Benarkah bagaimana ini bisa menyembuhkannya? Kipas ini terbuat dari tanaman alami yang bisa menyembuhkan batuk dan demam anakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Batukku telah hilang. Bagaimana aku bisa membayarmu? Aku tidak punya uang. Tidak ibu, kau tidak perlu membayar. Kau hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 syahadat? Apa itu? Jika
ikuti aku. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, sekarang kalian telah menjadi seorang muslim. Dan ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terima kasih engkau telah menyembuhkan anakku. Engkau bagaikan malaikat yang turun dari surga. Permisi, boleh saya bergabung? Dengan senang hati, kemarilah. Cepatlah, kamu lambat bagaikan tikus. Kamu ingin bertaruh berapa? Aku ingin bertaruh semua koin emas yang ada di sini, dan aku yakin aku akan menang. Cepatlah, kamu ingin bertaruh berapa? Maaf, tapi agamaku melarangnya untuk melakukannya. Hah? Agama? Selama bumi masih berputar, aku tidak percaya tentang agama. Dan yang aku percaya hanyalah nenek moyang. Pergi sana, pergi. Jika kalian tidak ingin mendengarkan perkataanku, kalian akan mendapatkan balasannya suatu saat nanti. Hidup itu bagaikan bumerang. Kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian perbuat. Assalamualaikum. Berisik, pergi. Setelah kejadian tersebut, Sunan Ampel hampir menyerah. Namun saat di perjalanan, Sunan Ampel bertemu dengan pemuda. Hei Raden Rahmat, hei kemarilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tahu apa yang sudah kamu lewati. Kamu melewati keadaan yang buruk. Kamu harus bisa jadi koral di samudra. Dan ingat tentang cerita Nabi kita saat mereka melawan orang kafir. Aku baik-baik saja. Aku sudah siap akan situasi ini. Oh ya Raden Rahmat, kemarin ada seorang warga yang terserang penyakit dan tidak bisa disembuhkan. Ya, aku harap kau bisa menyembuhkannya. Aku sudah bertemu dia. Dan mereka sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Raden Rahmat dikenal dengan nama Sunan Ampel karena ia menjadikan Kampung Ampel di Surabaya sebagai basis penyiaran agama Islam, sekaligus tempat tinggalnya. Di kampung inilah Raden Rahmat membangun masjid dan mendirikan pondok pesantren yang berkembang menjadi pusat pendidikan berpengaruh di Nusantara. Karena itulah, oleh penduduk setempat, Raden Rahmat dikenal dengan sebutan Sunan Ampel.